Terutama kasus terkini adalah kabar bahwa seorang perwira TNI bunuh diri karena diduga terlilit utang karena judi online. Tentu saja kita prihatin dan turut berduka atas kejadian tersebut. Untuk itu kita harus gerak cepat. Tentu upaya-upaya yang ada memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta membutuhkan dukungan dari para tokoh dan seluruh komponen masyarakat. Isu ini juga menjadi perhatian serius Bapak Presiden sehingga hari Rabu 22 Mei lalu, beliau kembali memimpin rapat internal kabinet untuk membahas perkembangan pemberantasan judi online. Seperti sudah saya sampaikan bahwa hasil rapat tersebut memutuskan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Selain itu tentu saja saya dan seluruh jajaran Kominfo juga langsung menindaklanjuti rapat kabinet tersebut dengan langkah-langkah yang konkret, taktis, dan strategis. Untuk itulah saya hari ini akan menyampaikan hal-hal penting kepada pihak-pihak terkait yang masih tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online. Sebelum menyampaikan secara rinci tentang hal tersebut, saya ingin mengupdate data terbaru penanganan konten judi online oleh Kominfo sebagai berikut. Pemutusan akses 1.918.520 konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Pengajuan penutupan 555 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober hingga 22 Mei 2024. Pengajuan pemblokiran 5.364 rekening bank terkait judi online kepada OJK sejak 17 September 2023 hingga 22 Mei 2024. Takedown 18.877 sisipan halaman judi pada situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi pada situs pemerintahan sejak tahun 2023 hingga 22 Mei 2024. Serta update keyword terkait judi online guna memudahkan patroli konten, yakni 20.241 keyword kepada Google sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024. Dan 2.702 keyword kepada Meta sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024. Sebagai gambaran, 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan seki 9. Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai 500 juta rupiah per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Dan kita akan umumkan nama-nama ISP-nya. Rekan-rekan media sekalian, kedua peringatan keras di atas saya keluarkan dengan dasar hukum yang kuat. Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta ketentuan perubahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya. Dan yang keempat, keputusan Menkominfo nomor 172 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan PNBP yang berasal dari pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban PSE lingkup privat UGC untuk melakukan pemutusan akses. Sedangkan kebijakan pencabutan izin
Internet Service Provider atau ISP dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi serta ketentuan perubahannya. Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta ketentuan perubahannya. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya. Terkait dengan penanganan melalui ISP, saya sampaikan informasi tambahan sebagai berikut. Kominfo menerapkan sistem database trust positif berupa blacklist domain dan URL tidak termasuk IP address yang wajib diblokir oleh seluruh ISP yang saat ini berjumlah 1.011 penyelenggara. Kominfo meminta ISP untuk melakukan sinkronisasi secara otomatis dalam melakukan updating daftar konten negatif termasuk judi online ke domain name system DNS Trust Positif Kominfo. Saat ini ISP yang telah melakukan sinkronisasi otomatis baru 35% dari total 1.011 ISP. Dari pengujian lapangan pada periode tahun 2023 sampai 2024, diperoleh hasil bahwa 26 dari total 136 sampling masih dapat mengakses konten negatif, termasuk konten judi online dan pornografi. Terkait hal tersebut, Kominfo telah memberikan sanksi administrasi berupa: pertama, surat teguran pertama terhadap 26 ISP dan surat teguran kedua terhadap 31 ISP. Rekan-rekan media sekalian, menjadi komitmen kami dan Kominfo untuk menempuh segala daya upaya pemberantasan judi online. Namun hal ini juga memerlukan dukungan rekan-rekan media sekalian untuk turut mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung langkah-langkah ini. Saya meyakini bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas sangat krusial dan penting untuk dilakukan, berbarengan dengan penanganan konten judi online yang tadi telah saya jelaskan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri untuk penjelasannya. Kami buka untuk tanya jawab untuk teman-teman media Baik, sekalian. itu tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang membahas terkait pemberantasan judi online. Ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Tadi reportnya ya sudah disampaikan oleh Menkominfo, diantaranya ada akun-akun judol atau judi online yang diblokir, kemudian pemblokiran terhadap rekening bank terkait dengan judi online ini. Betul, tadi juga yang menarik akan ada atau pemberlakuan denda gitu ya, 500 juta rupiah bagi para platform yang memang terbukti nantinya masih memposting terkait dengan judi online per kontennya 500 juta. Betul sekali, karena kita bisa katakan bahwa memang makin meresahkan. Betul. Ya hari judi online ini, di mana Satgas pemberantasan judi online juga sudah dilakukan begitu.